Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang kita melaksanakan sholat suruk sekitar 40 menit seperti biasa, kita melakukan pengajian. Judul kita di subuh ini adalah sifat ihsan dalam rumah tangga. Sifat ihsan dalam rumah tangga. Ibu-ibu yang di belakang apa judulnya? Ya, ihsan dalam rumah tangga. Dasar kita, dasar pengajian kita adalah surah Al-Ahqaf, ya, surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Surah Al-Ahqaf ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Wa wassaynal insana, Allah berfirman, kami telah mewasiatkan kepada manusia biwalidaini ihsana, kepada kedua orang tuanya untuk berbuat ihsan. Jadi Allah katakan kepada manusia untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ihsan, nah kita akan jelaskan itu pengertian ihsan. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini ada kewajiban, ada hak dan kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban adalah sesuatu yang mesti kita berikan, itu namanya kewajiban. Sesuatu yang mesti kita berikan, sesuatu yang mesti kita serahkan, sesuatu yang mesti kita kerjakan, itu namanya kewajiban. Hak, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita terima, sesuatu yang kita peroleh, itu namanya hak. Jadi kewajiban sesuatu yang kita berikan, hak sesuatu yang mesti kita terima. Ihsan, konsep ihsan itu adalah seseorang disebut bersifat ihsan apabila ia mengurangi haknya dan melebihkan kewajibannya. Kalau ada orang seimbang antara hak dan kewajiban, itu mantap, itu baik, itu bagus. Sekarang ada orang yang haknya dikurangi, kewajibannya dilebihkan. Paham Bu? Antara Ustaz dalam pahamnya. Ibu ini main-main paham-paham aja dia. Contoh, nah ini baru mantap. Kalau contoh baru kita bisa paham. Nah, contoh. Bagaimana contoh ihsan, ya, di mana kita mengurangi hak dan melebihkan kewajiban. Kita di rumah punya ART, asisten rumah tangga. Asisten itu bahasa Inggris, bahasa awaknya pembantu dalam rumah tangga. Kita sudah berjanji dengan ibu ini memasak, menggosok, mencuci, membersih-bersihkan rumah. Sebulan tuh 1.500.000 masuk setiap hari. Makan kita, makan dia, ringannya. Jadi kalau masak nanti dia makan, kita makan. Kerjanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Kewajiban kita adalah membayar beliau 1
bulan itu 1.500.000. Nah, apa hak yang kita terima? Hak yang kita terima adalah ibu ini mesti bekerja ke kita 7 hari. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu hak dan kewajiban berjalan dengan baik. Kewajiban kita bayarkan 1.500.000 sebulan, hak kita terima, dia bantu kita di rumah. Ternyata pada suatu hari oleh tuan pemilik rumahnya ini disebutkan kepada ibu nih, Bu, karena sekarang ini libur anak-anak sekolah, kami juga di kantor tidak banyak kerja, khusus untuk minggu ini Sabtu Ahad ibu tak usah datang lagi. Kan anak saya libur sekolah nih, anak ibu kan juga libur kan? Ya, kalau begitu Sabtu Ahad ibu kan seharusnya datang. Sekarang tak usah datang lagi. Ini saya kasih ibu 200.000, bawa nanti anak-anak tuh makan bakso anak ibu. Itu namanya ihsan. Kita kurangi hak kita, kita lebihkan kewajiban kita. Itu namanya ihsan. Ada dalam rumah tangga orang seperti itu? Ada. Yang tidak ada juga. Apa contoh ihsan lagi dalam rumah tangga? Ya, banyak itu contohnya. Dalam hari-hari sifat ihsan, ibu-ibu pergi belanja. Kalau hari Selasa ke pasar Pagi Panam, belanja, jumpa dengan nenek dari kampung tuh membawa pisang kampung, langkok-langkok, kunyit, dibawanya pula manggis 2 buah, ada mangga, pokoknya yang ada di kampung tuh lah. Naik dia ke Superben, singgah di Simpang Panam, jualan dia. Ibu pun belanja. Kadang-kadang nenek nih bawa telur ayam kampung 4 buah, ya apa enggak? Pokoknya yang bisa dibawa, bawalah. Dihitung semuanya, ternyata ibu jumlah total belanjanya 97.500 rupiah. 97.500 rupiah. Karena ibu bekerja di kantor pemerintah, baru menerima TPP namanya. Tukin, entah gaji, entah apa, awal bulan. Nah, masih baru-baru duit Pak, duit gaji. Masih mengkilat duitnya. Mengambil dari dompet mesti dipastikan satu dia kena lengkap. Dikasihlah ke nenek-nenek, nih duit 100.000. Berapa baliknya? 2.500 rupiah. Sudah terjadi hak dan kewajiban. Kewajiban kita membayar, hak kita dibalikkan 2.500. Ternyata nenek ini tidak adalah duit 2.500 karena masih pagi. Maka berbuat ihsanlah. Kurangi hak, lebihkan kewajiban. Apa kata ibu nih? Nek, tidak usah lagi dikembalikan yang 2.500. Makasih ya Nek, pergilah ibu lagi. Itu namanya ihsan. Itu yang ihsan itu. Ini ndak ihsan pula nenek itu lagi dari ibu nih. Apa maksudnya? Nah, ndak ada duit 2.500, yang ada duit 5.000. Udahlah, nak, 95.000 aja lah saya hitung belanjanya. Nih 5.000 saya kembalikan. Ihsan pula nenek daripada ibu nih lagi. Itu namanya ihsan dalam rumah tangga, mengurangi hak, melebihi kewajiban. Biasa orang seperti apa Pak? Haknya ingin dilebihkan, kewajiban, kan itu yang banyak sekarang. Kojo seketik gaji tidak banyak pula. Ya kan? Nah, itu ihsan.
Kalau kita ingin mencontoh sifat-sifat ihsan ini, ada pada Rasulullah. Rasulullah itu ihsan. Di antaranya itu adalah la yastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Itfa billati hiya ahsan. Wahai Rasulullah, kata Allah, engkau mesti tolak setiap kejahatan orang dengan kebaikan. Itu ihsan tuh, Pak. Orang berbuat jahat, Nabi balas kebaikan. Tidak pernah satupun Nabi membalas kejahatan orang Quraisy dengan kejahatan. Pasti Nabi balas dengan kebaikan. Apa nanti keuntungannya di kemudian hari? Fa izal lazi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamin. Maka kalau engkau sudah menolak kejahatan orang dengan kebaikan, maka kelak permusuhan yang ada di antaramu dengan di antara mereka akan hilang, dan musuhmu itu akan menjadi temanmu yang paling setia. Terbukti orang-orang jahiliyah Quraisy yang jahat dengan Nabi tapi umurnya panjang, kemudian sempat memeluk agama Islam, dialah yang kelak membela Nabi sampai akhir hayatnya. Kita kenapa tidak punya kawan sejati? Karena kita membalas kejahatan orang dengan apa? Dengan lebih parah lagi. Itu dia. Nabi itu ihsan. Nabi begitu pulang dari satu urusan, pulang ke rumah sudah tengah malam, diketok pintu ternyata Aisyah sudah tidur pulas. Jadi dia punya hak pulang karena beliau pergi keluar bukan untuk main-main. Kalau pergi mancing iyalah. Ini enggak. Maaf yang suka mancing ya. Ini tersinggung pula nanti. Itu contoh intermezzo saja. Nah, apa Bapak sekalian pulang ke rumah, seharusnya istri berkewajiban buka pintu, dan Rasul punya hak untuk dibukakan pintu. Begitu hak dan kewajiban suami istri. Tapi lantaran mempertimbangkan Aisyah ini tertidur lelap enak, maka tidak Nabi ganggu, Nabi ikhlaskan tidur di depan pintu sampai pagi. Itu ihsan luar biasa tuh. Kalau bapak lolok di teras sampai pagi, kira-kira pagi apa yang terjadi? Antara tabayang. Tabayang. Apa Bu? Mengamuk. Apa kata suami? Ambil tas di atas lemari, bungkus. Nah, itu ihsan. Nah, kan? Pulang malam ketuk pintu, Assalamualaikum. Pokok harus terbuka. Begitu terbuka, istri sudah capek seharian mengurus anak segala macam. Begitu terbuka, naik tunjuk. Engkau mati apa tidurnya? Naik tunjuk. Ya, itu ihsan. Itu ihsan. Luar biasa Pak, ihsan ini. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah kepada orang tua ihsan. Tidak boleh kepada orang tua itu kita berhitung-hitung hak dan kewajiban. Mesti kewajiban kita lebihkan dan hak kita kurangi. Itu ihsan. Nah, kita lanjut. Nanti suami istri juga seperti itu Pak, ihsan. Ya. Ihsan dengan antara suami dan istri. Ini memang luar biasa ini. Kita lanjut. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Nah, sekarang kalau tadi ihsan kepada ayah ibu, jadi kepada ayah ihsan, kepada ibu ihsan. Dua-duanya ihsan. Sekarang Pak, ayah ditinggalkan nih. Ayah ditinggalkan, sekarang ibu lagi. Ibu, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya, bapaknya enggak masuk nih. Ibunya menghamilinya dalam keadaan kurha, berat, wa wada'athu kurha,
dan ibunya melahirkan dalam keadaan berat, kurha, berat. Jadi apa bedanya laki-laki dan perempuan? Oleh aktivis perempuan dibagi. Laki-laki dengan perempuan itu bandingannya 5M dengan 1M. Ya. Ibu-ibu ini Pak punya 5M dia Pak. Maka Al-Quran itu menyebut ibu awalnya. Pertama ibu itu menstruasi, itu perempuan. Yang tidak ada sama laki-laki. Menstruasi itu khusus perempuan. Itu laki-laki tidak ada. Entah kalau ada laki-laki ada. Tidak semayang-semayang, halangan Pak. Menstruasi itu berat itu Pak. Menstruasi itu berat itu. Ya. Dan tidak setiap menstruasi itu membuat perempuan ini bisa enak. Dia kesakitan, perih ya, badannya enak. Yang kedua, mengandung. Itu ibu-ibu, bapak-bapak enggak. Mengandung. Ya. M ketiga, melahirkan. Ini ibu-ibu melahirkan. M keempat, menyusui. Ini tidak ada sama bapak nih. Semuanya ibu-ibu ini. Dan ini semuanya berat ini. Menstruasi, mengandung, melahirkan, dan hati-hati Pak ya. Kalau sudah mengandung, dia mesti melahirkan. Tidak boleh mundur lagi tuh. Sama seperti pesawat naik, kalau pesawat naik wajib turun. Ada pesawat naik tidak turun-turun. Maka di airport itu kenapa kita belum terbang, bukan naik yang jadi masalah, tapi tempat turun itu yang belum siap. Nah, ibu kalau melahirkan harus melahirkan. Kemudian yang kelima, monopos. Itu ada sama ibu-ibu dalam orang BKKBN menyebut 5M. Yang fisik ya, yang fisik. Jadi secara fisik, beda laki-laki dengan perempuan itu 5:1. Ibu-ibu menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui, dan monopos. Kalau merawat anak, laki-laki perempuan bisa. Kalau bapak-bapak ini cuma satu aja Pak, yakni menghamili. Ini serius nih Pak, bukan main-main nih. Itu saja satu secara fisik. Kalau soal masak, laki-laki perempuan bisa. Memandikan anak, laki-laki perempuan bisa, itu bisa. Ini gendernya, keadaan fisik tubuh, membedakan tubuh laki-laki dengan tubuh perempuan. Maka kita suami-suami jangan macam-macam kita. Kalau dibalik Allah Ta'ala nggak sanggup kita. Mana lebih kuat sebenarnya, fisik laki-laki atau fisik perempuan? Fisik, otot, mana lebih kuat, laki-laki perempuan? Sembarang jawab aja nih. Ini dapat C nanti nilainya. Secara otot, secara fisik, laki-laki lebih kuat dari perempuan. Tapi yang mau tanya ke apa-apa? Tolok menggendong anak sejam. Tolok Pak. Tolok menggendong anak sejam. Ibu lo yang menjawab apa-apa. Tapi ibu tolok menggendong anak seharian. Tolok sambil menjemur tuh, sambil masak, iya apa enggak? Padahal fisik laki-laki jauh lebih kuat dari fisik ibu-ibu. Tapi kenapa? Ingat, kita bapak-bapak ini menggendong anak pakai otot. Ibu-ibu menggendong anak pakai hati. Di situ bedanya. Padahal secara fisik pekerjaan mereka berat. Menstruasi, mengandung, menyusui, ya, melahirkan itu berat itu. Maka di sini sebut Allah Pak. Di sini. Ini masuk kita tafsirnya nih. Jadi ibu ini mengandung dalam keadaan kurha. Kurha itu hurufnya kaf roha, berat.
Al-Quran nanti ada juga menggunakan kata-kata karha, berat juga. Hurufnya sama tapi barisnya beda. Satu namanya kurha, yang satu karha, kukekar. Di sini ibunya mengandung dalam keadaan kurha, dalam keadaan berat. Ternyata ibu ini mengandung dalam keadaan berat, tapi hatinya senang. Jadi kurha adalah istilah untuk satu pekerjaan yang dilaksanakan dengan keadaan berat, tapi hatinya senang. Iya apa enggak? Hamil, berat, tapi hatinya senang. Melahirkan, Masya Allah. Ibu-ibu kalau melahirkan, enggak tahu lagi entah mana selimut, entah mana penutup tubuh, entah mana pakaian segala macam. Yang berdiri depan tuh tak jantan, tak batina, tak laki-laki, enggak peduli lagi. Yang penting anak ini keluar cepat. Betul apa enggak? Nah itu tuh saking beratnya. Kurha, berat, tapi hati senang. Menengok anak bayi lahir, hati senang. Nah ada berarti kalau begitu, bapak-bapak ini pergi pagi, pulang sore, mencari nafkah dan seterusnya. Berat pekerjaan ini. Tapi menengok anak tamat sekolah, dia berhasil, senang enggak hati kita? Senang. Itu namanya berat yang dilakukan dengan hati yang senang. Ada perbuatan berat, tapi hatinya tidak senang. Maka dalam Al-Quran, la tarisun nisa akarha. Tidak boleh kalian menikahi perempuan dengan keadaan terpaksa. Terpaksa badannya, terpaksa juga hatinya, tidak boleh. Nah itu hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Kita lanjut. Ya. Ini ibu. Jadi wa hamluhu wa filsaluhu salasuna sahran. Ibunya itu menghamilinya dan menyapinya, mengandungnya. Jadi ibunya tadi mengandungnya, menyusui dan menyapinya selama 30 bulan. Di sini disebut salasuna sahran, 30 bulan. Apa hitungan 30 itu? Dalam Al-Quran menyapi itu lamanya 2 tahun. Kalau 2 tahun itu 24 bulan. 30 kurang 24. 6. Berarti di sini dianggap mengandung itu 6 bulan. Jadi ada orang paling cepat melahirkan itu 6 bulan dan batasnya 9, antara 6 dengan 9. Kalau nanti mengandungnya itu 9 bulan, berarti menyapinya itu sebanyak 18 bulan. Nah itu berat lagi urusannya. Anak dari lahir sampai dia sudah umur 2 tahun pandai berjalan, itu berat itu. Anak-anak yang baru pandai berjalan, nah itu sama ibunya. Wa balagha arba'ina sana, sehingga anak tadi sampailah umurnya 40 tahun. Ya, umur itu jadi sampai umur 40. Di sini Allah sebut arba'ina, bukan anak itu dirawat sampai umur 40, tidak. Disapi, mengandung, melahirkan, menyusui selama 30 bulan, sehingga nanti suatu ketika sewaktu umurnya sudah 40 tahun, di sewaktu anak ini sudah umur 40 tahun nanti, itulah nikmat yang paling besar. Bapak Ibu, nikmat yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita adalah kalau ada bapak-bapak sudah berumur di atas 40 tahun dan dia sudah punya anak. Jadi umur orang sudah 40 tahun ke bawahnya punya anak, dia ayah punya anak. Jadi ada anak 2 atau anak 3. Ke atasnya masih punya ayah ibu. Itulah nikmat yang terbesar di muka bumi ini. Ke bawah kita sudah punya anak, ke atas masih punya ayah ibu. Ada orang
Ke atasnya tidak lagi punya ayah ibu, ke bawahnya dia sudah punya anak. Ada orang seperti itu, Pak? Ada. Ada orang ke atasnya masih punya ayah ibu, tapi ke bawahnya dia tidak punya anak. Nah, ada pula orang, Pak, ke atasnya tidak ada lagi ayah ibunya, ke bawah dia juga tidak punya anak. Nih, kasihan ini. Tapi yang luar biasa itu adalah ke atas masih punya ayah ibu, ke bawah dia sudah punya anak. Kan kalau dalam apa maksud Ustadz ke atas ke bawah nih? Ya kalau kita buat silsilah di papan tulis, ke atasnya ayah ibu, ke bawahnya anak, itu maksudnya. Nah, kita lanjut Bapak sekalian. Nah, ketika sudah umur 40 tahun, di surah Al-Ahqaf ini ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya. Di dalam ayat ini ada doa yang diajarkan Rasulullah. Maaf, bukan Rasul. Ini karena kita mengutip Al-Qur'an Al-Ahqaf ayat 15, ada doa yang diajarkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi bapak-bapak boleh baca doa nih, termaktub di surah Al-Ahqaf ayat 15. Apa bunyi doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ajari kami untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada ayah ibuku dan Engkau berikan kepada aku. Jadi nikmat, ya, diberikan kepada ayah ibuku dan diberikan kepadaku. Nikmat apa? Nikmat seluruh nikmat. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat bisa bertemu dengan ayah ibu. Orang jauh-jauh mudik itu apa motifnya, Pak? Orang mudik ingin menjenguk orang tuanya, itu mudik. Jadi Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah. Nah, ini penting. Dan ajari kami ya Allah untuk melakukan amalan soleh yang Engkau ridhoi. Nah. Ibu, bapak sekalian, termasuk saya yang menyampaikan pengajian, Bapak Ibu sekalian, kita ini mencari keridhaan Allah. Ada Allah izin tapi tidak ridho. Contoh, Fir'aun jadi pejabat. Allah izinkan dia jadi pejabat. Allah izinkan dia jadi raja. Allah izinkan dia punya kekuasaan. Allah izinkan. Sulaiman, ya, atau kita ambil contohnya Nabi Ayub, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu juga raja di Mesir. Nabi Yusuf raja. Nabi Yusuf raja, Fir'aun juga raja. Allah izinkan dua-duanya jadi raja. Yusuf jadi raja, Fir'aun jadi raja. Fir'aun Allah izinkan jadi raja, Yusuf Allah izinkan jadi raja. Tapi apa bedanya? Yang satu Allah ridho, yang satu Allah tidak ridho. Qarun Allah izinkan dia kaya. Nabi Sulaiman Allah izinkan kaya. Dua-duanya Allah izinkan kaya. Yang satu Allah ridho, yang satu Allah tidak ridho. Ada orang, Pak, tidak sholat, tidak puasa, tidak bersyahadat, tidak Islam. Kita punya tetangga, tapi hidupnya nampaknya sejahtera, nampaknya keluarganya bahagia juga, suami istrinya akur juga. Kita yang muslim, sholat, puasa, zakat, haji, berusaha juga. Rumah tangga kita alhamdulillah bahagia juga. Kita punya aset mobil, rumah, sama.
Dua-duanya Allah izinkan karena dua-duanya ikhtiar. Siapa yang berikhtiar Allah izinkan. Tapi apa bedanya Pak? Yang satu Allah ridho, yang satu Allah tidak ridho. Dua-duanya Allah izinkan. Wa an a'mala solihan tardoh. Ajarkan kami ya Allah untuk beramal soleh yang engkau ridho. Jadi yang kita cari itu keridhoan Allah. Dan ini yang berat. Kalau dalam sholat tarawih kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa terjemahnya? Allahumma ya Allah inna nas'aluka, kami meminta kepada engkau ridhomu dan surgamu, dan kami berlindung kepada engkau dari siksa, dari kemarahan, dari kemurkaanmu dan dari nerakamu. Ridho Pak. Ini banyak pekerjaan yang mungkin Allah izin tapi tidak Allah ridho. Ada orang tidak menikah, nak segala macam, beranak juga. Ada orang menikah, resmi segala macam, beranak juga. Apa bedanya? Dua-duanya Allah izinkan beranak. Tapi yang satu Allah ridho, yang satu tidak Allah ridho. Nah ini penting, apalagi bagi yang sudah berumur di atas 40, ridho. Keridhaan Allah itu dicari. Ya. Keridhaan Allah. Jadi kehadiran Allah di hati kita itu lebih tinggi. Kehadiran Allah di hatinya itu jauh lebih tinggi, ya. Nah, ya, ada contoh ini kasus, kalau kita di Basnas, Badan Amil Zakat, nanti akan ada form zakat, pemotongan pajak dari zakat. Jadi kalau ada orang yang bayar pajak, tapi nanti zakatnya itu dibayar, maka kertas pembayaran zakat ini ditengokkan ke pihak pajak. Pajak itu bisa dikurangi karena yang bersangkutan sudah bayar zakat. Ini nama istilahnya adalah pembayaran pajak setelah pengurangan zakat. Nah, kan hebat tuh Pak, mantap tuh, satu kali transaksi pajak terbayar, zakat terbayar. Nah, tapi banyak orang yang tidak mau. Apa tidak mau? Apa gue bayar zakat 250 juta? Ketika bayar zakatnya 250 juta, kita tanya, pajak Bapak berapa? Ustadz tidak usah cerita-cerita pajak lah Ustadz, cerita zakat aja lah Pak. Kenapa gitu? Jadi ada orang yang hartanya mungkin tidak terdeteksi oleh pajak, hartanya. Tentu kita juga tak bisa terdeteksi harta dia. Kalau dia tak bayar zakat, ya terserah dialah. Cuman kehadiran Allah di hatinya jauh lebih kokoh dari aturan pajak tadi. Nah, itu maksud saya. Dia punya aset, dan asetnya itu sudah wajib zakat sampai 250 juta. Jadi form bahwa pajak pengurangi zakat ini tidak terpakai juga. Karena boleh jadi hartanya tidak terdeteksi oleh pajak, tapi zakat sebenarnya boleh saja dia tidak bayar. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang datang ke rumahnya, tidak ada yang menakut-nakutinya. Cuman ketika duduk di rumah, ini harta zakat 250 juta. Kalau tidak diserahkan, marah Allah.
di hatinya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa an a'mala sholihan tardoh. Ternyata kita ini semakin berumur, hati kita ini tak bisa dibohongi, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an a'mala sholihan tardoh. Demikian juga Bapak Ibu sekalian dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga itu ada pekerjaan-pekerjaan yang Allah redha. Bahkan disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Nah, ini dan pernah kita sebut wala tansaul fatlah bainakum. Wahai suami, wahai istri, wahai suami, jangan kamu melupakan keutamaan dalam rumah tangga. Wahai istri, jangan kamu melupakan keutamaan dalam rumah tangga. Siapa yang memiliki keutamaan, dialah yang bertakwa kepada Allah. Contoh, suami istri pulang kantor. Satu bekerja di Pemprov, satu bekerja di Pemko. Orang ini punya kebiasaan jam 6.30 ambil anak, terus antarkan ke penitipan, yang SD masukkan ke SD seharian. Nanti jam 4:04 pulang dari kantor. Mereka itu nanti pulang lagi, pulang ke rumah sama-sama. Nah, begitulah rutinitasnya. Sampai di rumah, ditengok Magicom kosong. Kata istri, bang, biar saya masak dulu, saya cokkan dulu Magicom nih. Kata suami, biarlah abang aja lah yang mengerjakan, adik istirahat sajalah. Enggak bang, saya ajalah, abang aja lah yang istirahat. Abang aja lah. Ada enggak suami istri seperti itu? Ada apa tidak? Ada atau enggak ada nih? Ada, alhamdulillah. Enggak lama setelah itu baru terduduk sedikit, jam-jam 5:04, jam-jam 5:20, dengan nengok handphone suaminya itu menengok-nengok WA yang belum terjawab, ya kan? Karena segan lama nak dijawab. Tiba-tiba anak pipis di lantai keramik. Ini lantai yang seperti ini, ya, ini licin nih Pak kalau kena air nih, iya apa enggak? Ternyata rumahnya itu rumah tipe 70, licin. Begitu nampak anak pipis, bekejar-kejar suaminya ingin membereskan anak. Kata suami, abang aja lah yang membereskan anak nih. Kamu istirahat aja. Enggak bang, abang istirahat, biar saya aja lah yang membereskan anak. Sambil saya akan mandikan. Abang aja lah, biar abang yang membereskannya sambil abang mandikan. Nanti biar abang yang pel sekali. Mantap. Ada enggak suami istri seperti itu? Nah, kan ini enggak lagi. Tadi ada katanya. Yang ikut enggak loh. Ada, alhamdulillah. Yang ada tuh istrinya, suami main handphone. Anak pipis nampak, nanti telentang anak nanti. Bereskanlah. Apa jawab bininya? Kan anak abang jatuh katanya. Mulai lagi kan. Nah itu. Itulah namanya di antara rumah tangga itu saling meredoi. Itu apa namanya? Ada beberapa hal yang nanti akan membuat orang ini bertengkar. Di 3 minggu yang lalu, datang langsung ke fakultas. Ayahnya dengan anaknya. WA dulu, Ustadz boleh kami konsultasi ke mana? Ke rumah. Saya tak di rumah Pak, saya di kantor. Kalau Bapak mau datanglah ke kantor. Datang. Ada ayahnya, ada anaknya. Saya risau pula. Apa pula tujuan orang bawa anaknya ke sini? Anak gadisnya. Anak perempuan. Ini apa pula ini? Minta pertanggungjawaban mungkin nih. Ternyata anaknya itu sudah menikah. Punya suami, punya anak 2. Nah, punya anak 2. Mereka ekonominya bagus, Pak. Dua-duanya PNS. Rumah sudah besar, sudah milik sendiri. Pendapatan bagus. Tidak ada masalah di bidang ekonomi. Terus apa masalahnya nih Pak? Apa masalahnya nih Bu? Rupanya suami dia ini punya hobi
dan hobinya itu sudah jadi penyakit. Nah, tersebut juga nanti mancingnya. Hobinya mancing, 24 jam cerita mancing. Kalau pulang mancing nanti Pak, tengah malam jam 12 datang kawan-kawannya cerita mancing juga. Saya ingin juga ngantar anak ke sekolah, dia lambat bangun. Sore jemput anak, dia masih tempat mancing. Saya bawa nanti ke mall, jalan-jalan, bawa anak-anak makan, katanya ndak usah, kamu aja lah. Duit dikasihnya Pak. Duit dikasihnya. Jadi saya seringlah mengurus anak ini, saya sendiri aja. Dan mulai komplain istrinya. Jadi perhatian mulai tidak ada. Ya, mulai. Jadi apa-apa yang hobi mancing kok sekedarnya aja lah, elok-elok, itu lah masalah. Kan tidak mungkin pula kita buat diharamkan mancing. Nah, itu hobi yang bisa mengurangi stres. Tapi jangan terlalu menjadi kebiasaan buruk. Ya. Kebiasaan buruk jadinya. Ya. Nah, itu datang. Sebagai apa caranya Ustadz? Seperti apa caranya supaya dia mengurangi? Ya kan? Dan sang ayahnya mulai mengarah ke perceraian. Sang ayah sudah mulai arah ke perceraian. Saya juga nasihat itu ayahnya. Ayahnya itu saya nasihati, kenapa? Pak, bapak ini kalau bisa menyatukan anak, jangan memisahkan. Itu bapak tidak boleh seperti itu. Anak sudah jelas bermasalah, bapak motivasi untuk enggak, mesti disatukan. Karena ini anak perempuan bapak ini, kalau bercerai dengan suaminya sekarang, kemudian nanti menikah dengan suami baru, apakah suami barunya bisa dijamin lebih baik dari yang sekarang? Jangan-jangan tambah parah nanti. Dan kalaupun nanti sudah bercerai, apakah masih ada orang yang mau dengan anak bapak nih? Kan belum tentu. Apalagi dia sudah punya anak 2 orang. Saya tanya, pertama, suami ibu narkoba? Tidak. Kedua, suami ibu KDRT? Tidak. Ketiga, suami ibu nafkah diberikan ke ibu? Diberikan. Keempat, suami ibu selingkuh dengan orang lain? Tidak. Kelima, suami ibu merokok? Merokok. Ya itu merokok lah. Merokok. Ibu manfaatkan saja yang ada. Setidak-tidaknya ibu di tengah malam tidak takut ada suami. Kalau ada anak ibu di pondok pesantren, sakit anak ibu di pondok, tentu sejahat-jahatnya ayah pasti dia terkejut ada teman ibu jadi supir untuk menjenguknya. Sekarang tidak ada cerita bercerai. Tetap ambil saja manfaat dari suami ibu yang ada sekarang. Sabar. Suami ibu sholat, itulah Pak. Sembahyang itu yang payah. Ngapa cerita dulu kok dapet suami ibu? Punya cerita, ternyata dia punya adik perempuan. Dia kakak punya adik perempuan. Adik perempuannya ini dapat jodoh, mau menikah. Ayahnya mendesak, copeklah menikah. Iku adik kan menikah leh. Bacarilah jodoh copek-copek Pak. Dapatlah yang kini tuh. Jadi namanya jodoh ekspres namanya. Di kemudian hari baru terasa. Di kemudian hari baru terasa. Itulah problematika dalam rumah tangga. Tetapi satu rumah tangga tidak boleh dicontoh dengan rumah tangga lain. Kita tidak boleh meniru-niru Pak. Saya bilang ibu tidak boleh niru-niru. Apa maksudnya? Suami orang pagi-pagi dia yang antar anak sekolah, dia yang nemankan istrinya ke pasar, dia ingin juga seperti itu. Tidak boleh meniru-niru rumah tangga orang karena rumah tangga ini persinya masing-masing. Betul apa enggak Pak? Nanti kalau ibu selalu ngomong, bang, tengok tuh bang, ditemankan oleh suami ke pasar. Bang, coba tengok tuh bang, diantarkannya istrinya ke kantor. Bang, coba tengok tuh bang, dia yang jemput anak. Apa kata abangnya? Kamu ambil selimut bantal, pindah aja rumah orang tua katanya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini surah Al-Ahqaf ayat 15, tidak ada tanya jawab.
Kita buka tanya jawabnya itu di hari bulan November yang akan datang, 1 bulan dari sekarang. Karena saya sengaja tidak membuka kasus hukum waris, tapi membuka tentang bagaimana dalam rumah tangga, supaya ada variasi sedikit pengajian kita ini. Kau ustadz kau waris ke waris, waris mati ke mati, hidup ke mati, nanti bosan pula Bapak Ibu. Nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.